Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Waalaikumsalam. Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari eh, kelompok B akan melaksanakan Vikon yang dimana pada hari ini akan eh, menyampaikan materi tentang soal kolaborasi solution saat pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Bekti sebagai presenter kita hari ini. Kemudian akan dipandu oleh sang moderator Ibu Susanti Amalia. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan pada Susan untuk memandu hari ini. Oke, terima kasih Cinta yang sudah membuka untuk Vicon kali ini. Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat pagi, selamat semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih telah ikut dalam video conference pada kali ini. Kali ini narasumbernya adalah Ibu Tri Bekti Handayani. Ibu Tri ini salah satu guru di SMK Al-Huda Turalak. Ya, beliau lahir di Semarang 11 Agustus 1968 dan menjabat sebagai guru mapel matematika dan fisika di SMK. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan ulasan beliau tentang soal kolaborasi solusi boring saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini kan membuat siswa itu stay at home, semuanya tugasnya online dan semua guru harus memberikan tugas. Bagaimana solusinya tidak membuat boring pada masa karantina ini? Mari kita dengarkan tuturan dari Ibu Tri Bekti Handayani. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kepada tim kami ya, tim saya ya yang sudah sangat membantu berjalannya kegiatan. Sebutkan, ini kita bisa lihat bahwa siapa saja tim kami. Ini ada bisa kita lihat wajah-wajah yang cantik pada slide 2 ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana menyusun soal kolaborasi ya sebagai solusi supaya bagaimana anak-anak itu tidak terbebani dengan tugas-tugas begitu dari semua mata pelajaran. Itu soal kolaborasi solusi boring COVID ya. Oke. Nah, ini tim kami ya sebagai host tadi yang mengawali pembukaan adalah Ibu Sinta Rini dan moderator Ibu Susanti dan saya sendiri sebagai. Nah, pertama kita untuk membuat soal kolaborasi, apa sih kenapa mengambil judul ini, yaitu awalnya adalah masalah ya, yang kita temui di dalam masyarakat adalah saat ini, bukan masyarakat, maksudnya dunia pendidikan itu masalah. Nah, coba kita lihat pada slide 3 ya, kita memperhitungkan berapa sih beban yang harus mereka kerjakan ya, dengan semua tugas-tugas pembelajaran daring, alih pendidikan daring. Nah, sini saya menghitung ya, kalau misalkan dalam 1 minggu anak itu menerima materi pelajaran 11 mapel ya, 12 mapel, tapi ini juga tergantung dari setiap sekolahan. Ini kita misalkan saja dalam 1 minggu itu ada 12 mapel ya, berarti anak tersebut harus mengerjakan sebanyak 12 tugas itu dalam waktu 1 minggu. Nah, kalau kita perhitungkan 1 bulan, berarti siswa itu harus mengerjakan tugas sebanyak berapa? 1 bulan itu kan ada 4 minggu, berarti tugas yang harus dikerjakan siswa sebanyak 2 minggu, berarti
ada sebanyak 48 minggu. Bukan hal yang ini ya, bukan hal yang mudah istilahnya. Nah, yang harus dia kerjakan itu sebanyak 48. Oke. Mohon maaf Ibu, ini Ya, ada baik. sedikit loading untuk mic PowerPoint-nya. Kendala ya. Ya, jadi silakan Ibu jelaskan saja, Mohon. nanti kalau sudah ini saya tampilkan kembali. Oke, bisa dilanjut ya, Ibu Ya, ya, Ibu silakan moderator dilanjut. bisa dilanjut, Ya, silakan Bu. penjelasan bisa dilanjut. Ya, silakan Oke, penjelasan. saya lanjutkan. Ya. Nah, berarti ada 48 tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Kita bisa perhitungkan berapa kuota yang harus dikeluarkan oleh mereka. Kemudian, ini baru 1 bulan. Nah, kita sudah berjalan. Mulai kemarin kan pembelajaran daring mulai Maret ya Bu ya, Maret, mulai Maret minggu ketiga. Nah, sekarang April sudah berjalan, berarti setidaknya siswa itu sudah 1 bulan lebih, ya. Saya perhitungkan 1 bulan karena kemarin 1 minggu itu ada yang digunakan untuk PTS, kan pelaksanaan ulangan tengah semester. Nah, berarti sudah berjalan 1 bulan. Nah, kita bisa melihat dampak apa yang dialami siswa setelah pembelajaran daring ini selama 1 bulan. Ternyata banyak keluhan yang kita dengar dengan berbagai alasan, entah itu keluhannya masalah kuota, entah tugas yang terlalu banyak atau tugas yang terlalu sulit. Nah, itu baru 1 bulan. Sedangkan kita tahu pandemi ini tidak akan berakhir dalam waktu 1, 2, atau 3 bulan. Tetapi perkiraan oleh pemerintah adalah sampai akhir Desember 2020. Nah, kemungkinan pembelajaran daring ini akan berlanjut pada tahun ajaran baru atau kita katakan semester ganjil. Nah, maka di sini kita sebagai seorang guru harus benar-benar membuat inovasi. Kumaha caranya supaya anak-anak kita tidak terbebani dengan tugas dan membuat dia tidak stres. Malah pernah kita dengar, kalau tidak salah itu Gubernur Jawa Tengah yang Ginanjar itu mengatakan klenger katanya. Kalau mengerjakan tugas, siswa tidak akan bisa mengerjakan, justru dia akan klenger. Nah, maksud klenger itu mungkin pusing udah kelewat pusing ya. Kalau bahasa Jawa bilang itu klenger itu pusing, kelewat pusing. Bukan mereka mengerjakan tugas dengan enjoy, tapi terbebani, dan ini akan berdampak pada kesehatan, baik kesehatan kesehatan fisiknya ataupun mentalnya. Maka di sini kita sebagai seorang guru, dari permasalahan yang kita jumpai, maka di sini kita ini tadi slide 3 ya yang saya sediakan ya, maaf Ibu moderator, itu tadi slide ketiga kita membahas tentang masalah ya, tentang masalah. Tadi sudah di sini kita paparkan ya, sudah perhitungan ya berapa beban tugas. Nah, sekarang dari permasalahan tersebut kita harus mencoba mencari solusi. Kita lanjutkan next. Untuk ya solusi ya, slide keempat Ibu. Oke. Ya. Nah, solusi ya, kita melihat ya. Nah, kita mencoba mencari solusi, memberikan tugas yang membuat siswa tidak merasa terbebani, ya, istilahnya gini, belajar tapi sambil bermain. Bukan bermain sambil belajar, tapi belajar sambil belajar. Nah, tetapi maksudnya memberikan tugas yang tidak membuat siswa merasa terbebani. Kemudian tentu kita sebagai guru, ya, sebagai guru juga punya kewajiban bahwa kompetensi dasar baik pengetahuan ataupun keterampilan, yaitu KD 3 dan 4 dari setiap mata pelajaran itu harus tuntas, harus semuanya harus kita berikan, karena itu sudah sesuai dengan pada RPP, rencana awal tahun yang sudah kita rencanakan. Kemudian meringankan beban
siswa dalam menyelesaikan tugas pembelajaran tanpa menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Jadi kita harus memberi, misalnya KD itu semuanya bisa tersampaikan, tetapi tanpa harus memberikan beban siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian selain itu juga kita sebagai pendidik, dengan kita bisa merasakan lah, Bapak Ibu guru semua bisa merasakan bagaimana beban kita. Kadang-kadang malah banyak guru yang yang ngobrol santai gitu ya. Kadang-kadang kok sepertinya pembelajaran lebih enak langsung daripada dengan model daring. Ternyata tugas kita tuh malah makin berat gitu ya. Sudah kita nggak bisa kemana-mana, kita harus di rumah, tambah pekerjaan di rumah, ditambah lagi dengan pekerjaan siswa yang setiap minggunya harus dilaporkan. Ya, bahkan dilaporkannya sekarang dengan sistem online langsung ke provinsi. Nah, kemudian tidak ini faktor guru, efek ke guru, efek ke maksudnya solusi untuk yang orang tua supaya mereka tidak, maksudnya tidak ini maaf yang guru tadi ya. Terus kita kan di sini pembelajaran tidak bisa tatap muka, otomatis kita tidak bisa melihat perkembangan anak. Nah, di sini dengan solusi yang kita ambil, kita harus mencari pembelajaran gimana caranya guru dan nilaian tetapi masih tetap bisa menjaga kedekatan dengan siswa. Kemudian bagi orang tua, gimana caranya supaya orang tua tidak terbebani dengan biaya kuota. Nah, dan semuanya itu ya kita tetap pikir bahwa pembelajaran berhenti dalam 1 atau 2, tapi harus mungkin jangka panjang sekitar 1 semester lagi. Dan solusi apa yang kita ambil? Di sini kita ambil dulu, sebelum saya menjelaskan tentang soal kolaborasi, saya ambil apa pengertian kolaborasi yang saya ambil dari Brandly Co-ID ya, ini ya, yang di sini pendapat Gray, ini tahun 1989. Di sini ada pendapat bahwa pendapat Gray itu mengatakan kolaborasi sebagai suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek masalah serta menemukan solusi dan perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka yang dilakukan. Ternyata di sini kolaborasi itu cara memandang pada suatu masalah. Ya, boleh berbeda, tetapi mereka tapi tetap tidak lepas dari masalah tersebut. Jadi dalam masalah tersebut bisa melihat dari perbedaan dari mana mereka memandang atau sudut pandang. Nah, sudut pandang siapa di sini? Ya, pandang tiap guru mata pelajaran. Nah, di sini maka kita mulai ya slide berikutnya, yaitu keenam. Maaf Bu, loading lagi. Soal gimana? Dilanjut aja. Lagi, ya, dilanjut aja ininya. Mohon. Ya. Nah, next kita lanjutkan lagi ya, yaitu bagaimana cara langkah menyusun soal kolaborasi. Yang pertama, soal kolaborasi itu harus dari masalah yang lagi viral, ya. Kenapa? Jadi supaya anak tertarik. Tujuannya supaya anak tertarik. Jadi masalah itu yang lagi viral, tidak-tidaknya berarti otomatis anak mau membaca atau mencari informasi. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan masalah tersebut, apa sih masalah yang akan kita ambil? Apa sih masalah yang sudah kita ketemukan? Nah, masalah tersebut kita analisis. Siapa yang menganalisis? Ya, kita semua guru bersama-sama ya, kita analisis. Nah, kalau situasi seperti ini kita bisa membuat grup untuk guru ya, untuk guru-guru misalnya. Nah, sekarang kan kita selalu pertemuannya melalui grup ya. Nah, kita analisis kira-kira masalah tersebut ya Bapak Ibu, masalah tersebut ada materi apa saja yang bisa kita jadikan. Misalnya di situ, materi saya ada, bisa masuk ke masalah tersebut. Terus bisa ada di KD keberapa itu biasanya. Nah, kemudian setelah kita menganalisis masalah tersebut, ya, kemudian kita menggunakan, karena kita tetap harus menyusun RPP harus ada, apalagi RPP sekarang Ibu ya, RPP yang
terbaru yang sesuai dengan berapa itu saya lupa ya, yang Menteri Pendidikan yang terbaru itu bahwa RPP yang 1 lembar, terkenal dengan istilah RPP 1 lembar ya. Nah itu saat kita membuat RPP itu kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik. Nah di dalam masalah tersebut kan tujuan kita tadi tidak membebani supaya anak tidak jenuh, supaya anak tidak bosan. Maka usahakan dalam satu masalah itu tidak lebih dari mencakup 3 sampai 4 mata pelajaran. Kalau misalnya banyak, nah kita pilih saja kira-kira yang lebih cenderung kemana itu masalah tersebut, cenderung ke mata pelajaran apa. Nah itu. Nah di sini kenapa tujuannya? Kenapa tidak semua sih? Nah kan tujuan kita di sini sedang supaya tidak membebankan dan tidak membuat jenuh. Jadi usahakan masalah yang sudah kita ketemukan tadi hanya mencakup KD dari 3 sampai 4 pelajaran. Kemudian setelah kita menganalisis tadi ya Ibu, Ya, gimana Ibu? ya dilanjut aja Bu, nanti Bisa saya share. muncul? Oh mohon ya. Nah ini masih slide 6 Ibu, masih ada langkah menyusun soal kolaborasi. Nah di sini kemudian berikan, jadi kita jangan banyak-banyak memberikan tugas, berikan satu tugas untuk tiap satu mata pelajaran dari masalah tersebut. Jadi setelah masalah itu kita baca pelajaran apa saja yang masuk dari setiap mata pelajaran itu, hanya memberikan satu tugas. Jadi kalau misalnya tadi ada 4 pelajaran, berarti ada 4 tugas yang harus dikerjakan siswa. Kemudian kita beri batasan waktu, jangan seperti karena yang berjalan ya Ibu. Bisa dilanjut Bu? Ya, silakan dilanjut Bu. Nah seperti yang terjadi sekarang itu kan yang sering terjadi ya, jadi silakan kerjakan tugas, nanti dikumpulkan batas waktu jam sekian. Nah itu yang kadang-kadang kita merasa bahwa itu seperti menjustis atau seperti memberikan tekanan kepada siswa, jadi beban gitu. Walaupun memang tujuan kita bagus, misalnya supaya anak tuh belajar, atau supaya kan kita nggak tahu di rumah, kadang-kadang anak di rumah mungkin punya kegiatan, apalagi misalnya harus membantu orang tua atau mungkin harus apa, jadi kita jangan terlalu berpikiran yang negatif lah gitu ya, jadi ya kita selalu berpikiran. Nah untuk tugas itu maaf Bu yang dijelaskan slide 6 Ibu, slide 6 ya Bu ya. Nah, langkah menyusun kolaborasi. Ya, slide 6 langkah menyusun soal kolaborasi. Oke. Ya. Ya. Slide 6 langkah menyusun soal kolaborasi ya. Nah, ini saya tadi menjelaskan udah sampai nomor 5 ya Bu ya, nomor 5 berikan satu tugas untuk tiap satu makanan. Kemudian yang ke-6, semua tugas itu dikerjakan, ada batasan waktu, Ibu jangan kita lebih. Misalnya, karena kan ada 4 tugas atau 3 sampai 4 tugas ya Bu, kita beri waktu batasan adalah 1 minggu. Nah, di sini ada 2 peranan. Yang pertama adalah wali kelas. Nah, wali kelas itu punya tugas di sini. Selain mereka tetap mengawasi ya. Jadi tidak jadi halangan walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa memantau siswa kita. Nah, di sini kita ambil wali kelas. Wali kelas itu tugasnya untuk mendistribusikan tugas ke grup, kemudian juga mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Nah, ini kemarin kita sudah banyak belajar ya dari pelatihan ini. Mungkin kita bisa membuat misalnya di Google Form itu tentang untuk mungkin kantong tugas ya, kantong tugas bisa aja kita masukkan di sini. Kemudian yang ke-8 di sini peranan guru mata pelajaran siswa itu berdiskusi. Nah di sini Ibu kadang-kadang kita kan bingung ya, sedangkan kita bagaimana ini kita tahu anak ini aktif atau enggak. Nah di sini ada manfaatnya dengan soal kolaborasi ini. Peranan guru mata pelajaran itu melayani siswa untuk berdiskusi, menyelesaikan setiap tugas
diberi waktu 1 sampai 2 hari. Nah, di sini guru mata pelajaran bisa menggunakan diskusi ini sebagai daftar kehadiran siswa. Jadi tidak ada alasan pembelajaran daring tidak bisa mengabsen siswa, bisa. Nah, tapi supaya menghemat kuota dan kita juga mengetahui keadaan siswa, kan tidak setiap siswa punya Android ya Bu ya, atau mungkin punya laptop di rumah atau punya apa, maka bisa juga melalui SMS atau mungkin bisa juga melalui Facebook yang kuotanya tuh, maksudnya yang paling hemat itu sebenarnya WA ya Bu ya, maksudnya kuotanya tidak begitu. Nah, di situ kita juga punya, berarti setiap guru mata pelajaran punya kehadiran siswa. Nah, jadi nanti kita bisa tahu siswa mana yang tidak aktif. Ini ada kaitannya dengan penilaian, memudahkan kita juga. Nah, itu langkah-langkah untuk menyusun soal kolaborasi, ya. Nah, kemudian di sini saya ambil contoh. Next, Bu, untuk slide berikutnya itu. Lanjut aja Bu, lagi ini. Ya, soal kolaborasi ini saya tampilkan memang sengaja ya, misalnya nanti saya berikan ke ini. Kadang-kadang kita perlu memberikan ucapan-ucapan atau kata-kata yang membuat siswa itu untuk semangat, karena mereka kadang-kadang senang kita beri ucapan misalnya ya. Istilahnya kita bisa membuat kata-kata lah saat memberikan tugas, misalnya apa yang kira-kira apa gitu ya, motivasi, kata-kata motivasi supaya siswa itu tetap semangat walaupun ke dalam keadaan seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh untuk soal kolaborasi, mengambil, nah soal ini kan berasal dari masalah itu sebaiknya kita ambil dari media ya, bisa media surat kabar atau media internet, tapi kalau surat kabar kemungkinan kecil, tapi kita ambil aja dari internet. Nah, di sini kita ambil contoh, kita mengambil rekap kasus COVID-19 yang dikutip dari Kompas.com ya, tanggal 31 Maret 2020. Selama bulan Maret diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini setidak-tidaknya anak juga tahu keadaan di luar itu seperti apa. Ini juga membantu anak, jadinya membantu anak juga untuk memahami tindakan apa sih, apa yang harus supaya yang dari pemerintah seperti social distancing, physical distancing, stay at home, itu mereka bisa benar-benar memahami. Kenapa sih mereka harus diam di rumah? Nah, kalau melihat data seperti ini, tidak-tidaknya anak bisa mengeksplor, sudah mencari, iya ya, ternyata masalahnya seperti ini. Dia bikin penasaran, apa sih gitu, kenapa bisa seperti ini. Nah, itu tujuan tadi. Maka kenapa soal kolaborasi kita ambil dari masalah yang lagi hits. Ya, tadi tujuannya supaya anak tidak merasa ini tuh sebenarnya belajar tapi sambil belajar, bermain sambil belajar, bermain sambil belajar. Setelah kita mendapatkan masalah atau untuk yang kita gunakan untuk soal, maka di sini kita kasih kira-kira dari masalah tersebut itu kira-kira apa masalah yang akan kita angkat sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita berikan tugas ke anak. Tadi guru-guru tadi awal ya, maksudnya MP kecil lah ya, analisis masalah tadi, MP kecil ya dari semua guru mata pelajaran, yaitu saling keterkaitan, tidak hanya satu mata pelajaran tadi saja, tetapi seluruhnya. Nah, nanti di sini jadi kita ambil misalnya, kayaknya masalah ini misalnya informasi yang kita terima dari media sosial ini, data yang kita peroleh ini, kalimatnya apa? Ini kita buat, kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diberikan tugas kepada siswa. Di sini tujuan masalahnya ini misalnya dari hasil penelitian virus COVID-19 dapat berkembang dalam tubuh manusia dengan masa inkubasi dari tubuh manusia sekitar 5 sampai 14 hari. Jika dalam 1 hari bla 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 bla, di sini bisa kita lihat ya. Nah, kemudian dari masalah yang kita dapat ini, tadi berdasarkan analisis apa ini kita ambil. Nah, tapi ini jangan semuanya, ini hanya saya sebutkan analisis keterkaitan KD antara mata pelajaran. Di sini ada semua pelajaran, mungkin masih ditambah lagi ya Ibu ya, ini masih banyak. Nah, kita usahakan di sini hanya ada 3 sampai 4 pelajaran. Jangan lebih. Kenapa? Supaya tidak jenuh.
siswa supaya tidak jenuh. Pak Bu, ini slide 10 Ibu. Nah, slide 10. Oke. Ini ya, nah ternyata setelah tadi berdasarkan hasil analisis guru mata pelajaran berdasarkan KIKD yang ada pada mata pelajaran, ternyata bisa diambil. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya ambil contoh nih ya Bu ya. Misalnya gini, oh bisa mata pelajaran next Bu untuk itunya, PT-nya halaman 11. Nah, halaman 11 Ibu. Nih, kita pernah tugas mata pelajaran matematika. Oh, ternyata ini bisa. Untuk matematika tugasnya memberi apa? Nah, di sini tadi saya udah katakan, soal ini adalah soal berbasis masalah, metodenya metode pembelajaran berbasis masalah ya, dan pendekatannya saintifik. Untuk pertanyaannya harus kita sesuaikan, metode yang kita pakai apa, pendekatannya akan kita gunakan apa. Nah, di sini kita ambil misalnya matematika. Berapakah jumlah virus dalam tubuh manusia jika satu virus masuk dalam tubuh manusia dan masa inkubasi kekebalan tubuh hanya mampu 5 hari untuk melawan virus tersebut. Di sini sengaja tidak mencantumkan rumus apa yang mau kita ambil, tetapi biarlah mencari dengan solusinya sendiri. Ya, dengan solusinya mereka sendiri. Kira-kira yang pelajari tadi berarti di sini ada misalnya mereka bisa menggunakan dengan sistem misalnya perhitungan apa istilahnya bersusun, misalnya ke bawah bisa, perkalian juga bisa misalnya, kemudian menggunakan rumus deret geometri bisa, menggunakan misalnya yang lain lagi juga bisa ya. Jadi biarkan mereka berekspresi atau mengeksplor seperti soal ini akan diselesaikan dengan apa. Dan jangan khawatir, nanti kan misalnya siswa ada kesulitan, tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka bisa berdiskusi dengan guru mata pelajaran. Maaf Ibu, Ya, waktu kita ada 8 menit, mungkin 5 menit lagi aja ya. Nana persiapan kita untuk sesi berikutnya. ya ini Terima sampai kasih dua Bu. mohon ibunya sekedap saya selesaikan ibunya, ini juga harus setelah ini slide terakhir ini ya. Kemudian ada tugas penjas orkes juga bisa di sini ibu bapak ibu bisa baca bahkan sampai tugas ke mata pelajaran sindik. Tapi kita harapkan di sini hanya cukup sekitar 3 sampai 4 mata pelajaran. Nah, ya ini bapak ibu yang bisa saya sampaikan materi tentang penyusunan soal kolaborasi sebagai solusi ya, menghindari boring dan kejenuhan anak di masa pandemi. Begitu materi yang bisa saya sampaikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Tri yang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali tentang bagaimana cara kita sebagai guru untuk membuat siswa itu tidak boring pada saat menghadapi karantina ini ya Bu. Nah, dari penjelasan Ibu mungkin saya bisa simpulkan ini semua ini tuh membutuhkan kerjasama tim dari guru-guru tersebut ya Bu, karena mungkin ada beberapa guru yang ini sharing aja ya Bu, yang mungkin merasa jadi dia tuh ingin pelajaran dirinya gitu, pelajaran yang paling penting gitu. Jadi mudah-mudahan sih kalau di kita tidak ada ya guru seperti itu, tapi kemungkinan itu ada guru yang merasa pembelajaran dia itu yang paling penting. Jadi untuk kolaborasi seperti ini itu sulit bagi dia gitu. Nah, mungkin ada solusi dari Ibu untuk menghadapi guru yang semacam itu gitu. Baiklah, ini ya mungkin saya termasuk yang bukan merasa saya ini hanya pengalaman kerja aja. Kalau kemampuan saya yakin kemampuan itu milik yang muda-muda ya, kemampuan semangat itu milik yang muda, hanya pengalaman dimiliki oleh yang tua ya. Nah, justru ini ya Ibu ya, mungkin ini saya hanya sharing berbagi pengalaman saja ya, tidak ya. Jadi disinilah kita katakan bersama kita bisa melawan pandemi COVID-19 itu yang selalu
selalu diajukan. Justru disinilah Bapak Ibu guru ya, kalau menurut Ibu, Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru hebat se-Jawa Barat, disinilah kita bersatu. Karena dengan bersatu kita makin kuat, bukan kita lemah. Justru yang ego tadi yang membuat diri kita lemah sendiri. Jadi jangan kita merasa kita paling penting, tetapi setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tetapi kelebihan orang lain itu bisa menutupi kekurangan kita sehingga kita semua menjadi lebih sempurna. Itu. Jadi jangan merasa. Nah, disitulah kita harus meletakkan ego kita. Ya, jadi kita yang mungkin yang muda-muda tadi ya biasanya hal-hal itu kayak dimiliki oleh orang-orang yang sudah merasa dirinya pengalamannya, masa kerjanya sudah banyak, seenggaknya tidak. Justru dengan pengalaman tersebut kita harus lebih memahami orang lain. Jadi solusinya menurut saya ya kita yang muda bisa memahami mereka, tetapi beri masukan dengan tutur kata yang lembut, yang kira-kira saat mereka lagi bisa pendapat kita itu bisa diterima. Jangan mereka lagi bad mood. Kalau udah bad mood, bukannya masih mencari masalah, menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Karena kadang-kadang orang yang merasa lebih tua itu kadang-kadang merasa bahwa dirinya paling benar. Itu mungkin Ibu Sinta. Karena ada satu hal yang Ibu Sinta, Ibu Santi ya, Ibu Susanti. Ada satu hal ini ya, bahwa kita ini adalah termasuk garda. Ya. Kalau para medis adalah garda depan, kita adalah garda belakang. Nah, kita harus menjaga gimana ini yang tersisa, gimana ini anak-anak nanti ke depannya, karena anak-anak adalah penerus mereka yang mungkin saat ini menjadi korban dari pandemi COVID-19. Jadi kita sebagai seorang guru justru itulah misi kita jadi garda belakang untuk menjaga mereka, tetap memberi support mereka, motivasi mereka agar tetap maksudnya semangat dalam situasi apapun kita bisa belajar. Nah, itu Ibu. Iya Ibu. Mangga. Terima kasih. Oke, mangga bagi yang mau bertanya, penjelasan dari Ibu Tri ini sangat jelas sekali. Silahkan bagi yang bertanya, saya beri waktu sebentar aja ya, karena kita waktunya sebenarnya sampai jam 10 ini. Mungkin dari Ibu Sinta ada sedikit sharing untuk kolaborasi ini. Oke, sambil nunggu ya Bu, saya mau ini Bu, sharing lagi aja gini. Kalau untuk yang soal kolaborasi ini kan membutuhkan tadi kata Ibu maksimal 4 mata pelajaran ya Bu. Nah, untuk penilaiannya sendiri itu nanti bagaimana solusinya gitu, karena bagaimana apakah nilai yang ke siswa itu nanti kan karena kan nanti juga di akhir mungkin guru-guru juga harus memberikan nilai masing-masing ya Bu. Jadi nilai dari bahasa Inggris, nilai dari ini. Nah, untuk ke siswanya itu bagaimana? Apakah nilainya dipecah-pecah atau satu nilai aja gitu yang didapatkan? Ya. Enggak Ibu ya. Tadi kan saya jelaskan di slide yang ke-11 tadi ya Bu. Ya, satu masalah itu 4 pelajaran. Jadi gini, misalnya masalah yang sedang kita bicarakan misalnya untuk tugas minggu pertama. Masalahnya apa? Nah, dari masalah tersebut nanti kita lihat masalah itu nanti minggu pertama itu tugas pelajaran apa saja gitu Ibu. Jadi tugasnya itu ada tugas 1, 2, 3, 4. Ke-1 tugas matematika, kedua penjas orkes, ketiga bahasa Indonesia, keempat misalnya bahasa Inggris. Nah, jangan khawatir. Nanti kita akan mendapatkan tugas yang dikumpulkan anak melalui wali kelas tadi Bu. Nanti kita tinggal mengambil. Nah, jangan khawatir Ibu. Nanti kita lebih mudah Ibu. Nah, terus daftar hadirnya dari mana? Tadi yang sudah saya jelaskan. Nanti ada pembagian waktu dalam 1 minggu ini, hari Senin, Selasa, diskusi dengan guru mata pelajaran ini. Silahkan menghubungi guru tersebut melalui grup. Misalnya nanti kita datang ke grup tersebut. Kan kita sebagai anggota grup itu ya Bu ya. Nah, di situ kita gunakan sebagai daftar hadir. Oh iya. Jadi tetap kita menjadi cepat, lebih hemat Ibu. Waktunya 1 bulan itu kita hanya 1 pelajaran atau sesuai lah jumlah 12, berarti kira-kira 3 minggu sekali kita berputar Ibu. 3 minggu sekali kita tugas ada. Kalau misalnya tadi 12 ya Bu ya, 1 minggu tuh 4, berarti kan 12 mata pelajaran itu berjalan dalam waktu 3 minggu. Berarti nanti kita minggu keempat kita beri tugas lagi, cari masalah lagi gitu untuk
yang mau dijadikan sebagai soal kolaborasi. Oh ya, jadi Itu Ibu. oh jadi tetap ya Bu, maksudnya tetap ke guru masing-masing gitu, cuman waktunya beda waktunya aja. Iya. Iya, iya Ibu, supaya kita nggak berat kan, masa tugas cuma checklist aja kan Bu? Iya. Tugas kan harus dikoreksi, kita juga butuh waktu gitu. Nah, Jadi iya. justru ini juga mengajarkan ke guru, maka hasil siswa juga nanti kita kumpulkan, kita arsipkan, atau bisa kita bikin portofolio. Nah itu sebagai laporan nanti, misalnya ke dinas atau ke kepala sekolah, bahwa kita itu di pandemi ini, daring itu, kita tuh tetap masih berjalan pembelajaran. Saya Iya, saya ini paham. Untuk yang di sekolah saya Bu yang sudah berjalan gitu ya Bu. Kebetulan saya juga wali kelas. Kalau saya ini sedikit sharing aja, Tips dari ibu sangat membantu sekali. Nah, kalau yang saya sudah dilakukan sih, kalau untuk saya pribadi ya, waktunya ini ya. Ya. Oke. Oke. tadi terhadap kendala, Iya, terhadap kendala. kesalahan. Iya, udah. Ya kita lanjutkan aja lah diskusinya nanti di Iya, di luar ini di ya, luar ini. kita bisa Oke. terus calling-callingan. Iya. Ya. Maka Oke. Ibu Susanti untuk ditutup acara ini. Ya, Mangga. Oke. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10, maka untuk penuturan dari narasumber kita dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk Vicon kali ini saya serahkan ke Ibu Sinta sebagai host. Mangga Ibu Sinta. Ya, baik. Terima kasih Bu Susanti yang sudah memandu Vicon pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Tri yang sudah sharing ilmunya yang luar biasa. Ini menjadi menambah wawasan baru bagi kita yang sedang menghadapi COVID-19 yang membuat peserta didik kita banyak tugas. Ya, ini adalah salah satu solusi untuk anak didik kita agar tidak terbebani. Baik, Vicon pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.